Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan jawaban tentang kompetensi manajerial ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya di situ aku udah jelaskan apa itu kompetensi manajerial dan apa-apa saja nih yang termasuk dalam kompetensi manajerial. Dan seperti biasa, di sini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik ke teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Oke? Dan kalau teman-teman belum nonton di video sebelumnya, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tentang tes. Kalian bisa cek atau mau di-requestkan soal apa, kalian bisa komen di bawah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita masuk untuk soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu juga, seorang teman Anda izin pulang terlebih dahulu tanpa alasan yang jelas. Sikap Anda adalah A. Memaksanya untuk tetap tinggal agar pekerjaan cepat selesai, yang B. Membujuknya serta mengancamnya akan dikeluarkan, yang C. Mempersilahkannya pergi, yang D. Memintanya untuk mempertimbangkan dan memberi motivasi agar tetap semangat. Kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama, dan di hari itu juga seorang teman Anda izin pulang terlebih dahulu tanpa alasan yang jelas. Nah, sikap kita yang A, memaksanya untuk tetap tinggal. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita paksa dia untuk tetap tinggal agar pekerjaan tetap selesai. Agar pekerjaan cepat selesai. Ini kurang tepat. Yang B, membujuknya serta mengancamnya. Mengancamnya akan dikeluarkan. Ini juga kurang tepat. Yang C, mempersilahkannya pergi, ini juga kurang tepat. Yang D, memintanya untuk mempertimbangkan dan memberi motivasi agar tetap semangat. Ini dapat poin nilai 4. Yang A ini poinnya 1, yang B poinnya 3, yang C poinnya adalah 2. Jadi untuk pembahasannya bahwa ini bertujuan untuk mengetahui cara Anda dalam mengendalikan diri pada situasi dan kondisi yang mengharuskan Anda bijak untuk dapat tetap mencapai kinerja yang ditargetkan. Karena di soal dijelaskan bahwa itu tugas bersama, maka lebih baik sikap yang harus dilakukan adalah memintanya untuk mempertimbangkan dan memberi motivasi agar tetap semangat serta target berjalan dengan baik. Jadi ini termasuk dalam poin kerjasama ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bisa nanti totalkan aja untuk semua poin-poinnya, kalian bisa komen di bawah ya. Misal di nomor 1 dapat poinnya 4, yang nomor 2 dapat poinnya 3, dan seterusnya. Nanti ditotalin, kalian bisa komen di bawah, oke? Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih banyak instansi yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sangat menyusahkan masyarakat. Jika Anda bekerja di bidang pelayanan, bagaimana Anda merespon hal tersebut apabila instansi Anda mendapatkan komplain yang sama dari masyarakat? Kita mulai. Stop. Kita bahas lagi soalnya teman-teman. Banyak instansi yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam pelayanan. Ada yang berbelit-belit dan sangat menyusahkan masyarakat. Nah, jika Anda nih bekerja di bidang pelayanan, bagaimana Anda merespon hal tersebut apabila instansi Anda mendapatkan komplain yang sama dari masyarakat? Untuk yang A, menerima semua komplain yang masuk dan berjanji akan segera diperbaiki. Menerima semua komplain dan berjanji. Ya, berjanji harus ditepati ya teman-teman. Ini kurang tepat ya. Yang B, meminta maaf dan menerima semua komplain yang masuk. Ini udah pas, tapi kurang tepat ya teman-teman. Yang C, meminta maaf dan menjelaskan adanya keterbatasan sumber daya. Ini kurang tepat. Dan yang D, meminta maaf dan menyampaikan hal tersebut kepada atasan. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman, supaya tindakan selanjutnya itu tahu apa nih yang harus dilakukan. Jadi untuk yang D ini mendapatkan poin nilai 4. Yang A ini poinnya 1. Yang B poinnya 2. Yang C poinnya 3. Nah, untuk pembahasannya bahwa permasalahan yang dihadapi adalah komplain atas kualitas layanan.
Sesuai dengan peran Anda, sebaiknya terlebih dahulu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi sebagai bentuk etika publik dan menyampaikan hal tersebut kepada atasan yang dapat mengambil keputusan, sehingga kedepannya kualitas layanan semakin baik. Dan lebih baiknya lagi saat menyampaikan hal tersebut, kita sudah memberikan beberapa alternatif solusi kepada atasan gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita meminta maaf dan menyampaikan hal tersebut kepada atasan supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Di atas aja kali ini ya teman-teman. Oke, soal nomor 3. Anda adalah seorang PNS yang juga memiliki pekerjaan sampingan lain, yaitu menjadi selebgram. Anda memiliki cukup banyak followers, namun ada juga yang menjadi haters Anda. Setiap postingan Anda selalu diwarnai dengan puji-pujian, dan juga ada beberapa yang sangat aktif mengkritik Anda. Bagaimana Anda menanggapi komentar tersebut? Kita mulai. Stop. Anda adalah seorang PNS yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai selebgram. Anda memiliki banyak followers, namun ada juga hatersnya. Nah, setiap postingan diwarnai dengan puji-pujian dan juga ada yang mengkritik. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana komentar kita? Yang A, saya siap menerima kritikan dan saya jadikan kritikan tersebut sebagai bahan evaluasi. Nah, ini tepat, tapi kita lihat dulu yang di bawahnya, teman-teman. Yang B, mengucapkan terima kasih atas segala komentar yang disampaikan dan menerima setiap komentar yang baik. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi komentar yang tidak baik gimana? Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, haters akan selalu ada sehingga saya tetap fokus untuk menyajikan postingan terbaik. Ini kurang tepat. Yang D, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan yang membangun. Ini juga kurang tepat. Sebenarnya yang B, C, dan D ini sudah pas ya teman-teman, tapi yang paling pas itu adalah poin yang A. Saya siap menerima kritikan dan saya jadikan kritikan tersebut sebagai bahan evaluasi. Jadi untuk nilai A ini poinnya adalah 4, yang B poinnya adalah nilainya 1, yang C poin nilainya 2, yang D poin nilainya adalah 3. Nah, untuk pembahasannya bahwa media sosial merupakan sarana untuk berinteraksi dan bersosialisasi secara online. Setiap pengguna tentu dapat berkomentar dengan bebas. Bebas untuk berkomentar. Maka kita sebagai pengguna harus bijak nih teman-teman. Harus bijak menanggapi setiap komentar masuk dengan hati yang terbuka. Yang menjadikan setiap kritik dan saran sebagai masukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kita siap untuk menerima kritikan tersebut dan kita jadikan evaluasi gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah satu seorang tetangga Anda yang sengaja membuat pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antara warga. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Kita akan lihat soalnya. Suasana di lingkungan tempat Anda tinggal memanas karena ada tetangga yang membuat pagar pembatas. Akibatnya warga tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan. Nah, sikap kita adalah, kita lihat yang A, bersama-sama warga lainnya langsung merusak pembatas jalan tersebut. Ini sudah jelas tidak tepat ya teman-teman. Yang B, berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan. Ini kurang tepat tapi tidak ada solusinya ya. Itu pasti tidak mempan. Itu pasti tidak akan mempan ya teman-teman. Hanya sekedar pengingat aja. Yang C, mengajak Pak RT dan perwakilan yang bersangkutan untuk duduk bersama mencari solusi. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman. Mengajak Pak RT dan perwakilan untuk duduk bersama mencari solusi. Ini yang paling tepat. Kita lihat yang D, melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang agar warga tersebut mendapat teguran keras. Ini juga kurang tepat. Jadi untuk nilai A itu dapat poinnya 1, yang B poinnya 3, yang C poinnya 4, dan yang D itu poinnya adalah 2.
Nah, untuk pembahasannya bahwa kita harus memposisikan diri kita selalu memberikan solusi yang bijak dalam suatu kasus tertentu. Dan ini termasuk dalam pengambilan keputusan ya teman-teman, aspek pengambilan keputusan. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebagai seorang abdi negara, Anda akan, kita mulai. Stop. Untuk yang A, kita lihat melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Ini tepat, tapi kita simpan dulu. Yang B, memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. Yang C, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntunan pekerjaan saya. Yang D, menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Yang ini kurang tepat ya teman-teman. Yang paling tepat itu adalah poin yang A, melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Jadi untuk pembahasannya bahwa abdi negara atau disebut sebagai aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayanan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi soal ini termasuk dalam pelayanan publik ya teman-teman. Untuk yang A poinnya adalah 4, yang B poinnya 1, yang C poinnya 3, dan yang D poinnya adalah 2. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor. Beliau menunggu di ruang tunggu yang merupakan kawasan bebas rokok. Tetapi tamu tersebut merokok dengan asyiknya. Saat Sapam menegurnya, tamu tersebut marah dan Anda menyaksikan kejadian tersebut. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Ada tamu di kantor Anda. Beliau menunggu di ruang tunggu yang merupakan kawasan bebas rokok. Tetapi tamu tersebut merokok dengan asyiknya. Saat Sapam menegurnya, tamu tersebut marah dan kita menyaksikan kejadian tersebut. Nah, sikap kita adalah A, diam saja karena bukan urusan saya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, ikut mengingatkan bahwa di ruang tunggu ini tidak boleh merokok. Ini kita simpan dulu. Yang C, memberikan permen sebagai pengganti rokok. Ini kita simpan dulu. Yang dia mengajaknya mengobrol dan menemaninya merokok di ruangan. Ini kurang tepat juga ya teman-teman. Dan jawaban yang paling tepat itu, poin yang paling tinggi itu adalah yang B ya teman-teman. Ikut mengingatkan bahwa di ruang tunggu ini tidak boleh merokok. Untuk pembahasannya bahwa konteks soal ini bertujuan untuk mengetahui respon Anda terhadap adanya aturan yang dilanggar dengan tidak melihat siapa, namun melihat apa yang dilanggar. Jadi untuk poin nilai A ini adalah 1. Yang B adalah 4, yang C adalah 3, yang D adalah 2. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi. Hal tersebut tidak bisa disalahkan karena banyak faktor yang mempengaruhi. Jika itu terjadi pada Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap perbedaan-perbedaan dalam berpendapat? Kita mulai. Stop. Nih kita lihat lagi soalnya ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Dan hal tersebut tidak bisa disalahkan karena banyak faktor yang mempengaruhi. Jika itu terjadi kepada Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap perbedaan dalam berpendapat? Kita lihat yang bagian A, kuku dalam berpendapat justru terlebih kaku. Ini kita simpan dulu. Yang B, lebih baik menggunakan pendapat sendiri daripada mengikuti pendapat orang lain. Ini udah salah ya teman-teman, berarti ini kita egois nih. Yang C, setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Nah, ini yang paling benar ya teman-teman. Setiap orang bebas untuk menyatakan pendapatnya. Setiap orang bebas untuk berpendapat. Ini yang paling benar, tapi kita lihat dulu yang poin yang D.
Dalam mengemukakan pendapat, sebaiknya menunggu dipersilakan agar tidak terjadi konflik. Jadi untuk poin yang paling tinggi itu adalah yang C ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa setiap orang punya pendapat dan bebas untuk berpendapat. Namun kebebasan berpendapat tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka dalam menanggapi perbedaan pendapat tersebut, itu merupakan hal yang lumrah. Karena setiap orang punya pendapat karena manusia diciptakan dengan karakter beragam, baik secara fisik, karakter, maupun cara berpikir. Jadi untuk yang A ini poinnya adalah 3, yang B poinnya adalah 1, yang C poinnya 4, dan yang D adalah poinnya 2. Gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Ketika berbelanja di pasar tradisional, penjual melakukan kesalahan penghitungan kembalian. Maka sikap saya adalah, kita mulai. Stop. Ini kita lihat lagi teman-teman. Ketika berbelanja di pasar tradisional, penjual melakukan kesalahan perhitungan kembalian. Maka sikap saya yang A mengkonfirmasi jika saya dirugikan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kenapa kurang tepat? Karena mengkonfirmasi jika saya dirugikan, kan belum tahu jika dia dirugikan apakah si penjualnya yang dirugikan. Ini masih belum tentu. Yang B mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Nah ini kita simpan. Yang C mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi. Yang ini juga sama kayak poin A. Yang D abaikan saja karena bukan kesalahan saya. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Untuk pembahasannya, bahwa ada baiknya setiap terjadi kesalahan, kekeliruan, ketidaksesuaian maupun tidak signifikan haruslah kita mencari kebenarannya gitu ya teman-teman. Jadi untuk poin nilai yang A ini itu dapat nilai 2, yang B dapat nilai poin 4, yang C dapat nilai poin 3, dan yang D dapat poin nilai 1. Next kita lanjut ke soal nomor 9 ya teman-teman. Andi dipercaya untuk meracik bumbu masakan dari resep turun-temurun di sebuah restoran. Rekan Andi yang bertugas sebagai pengantar makanan ingin belajar meracik bumbu tersebut. Maka sikap Andi adalah, kita mulai. Stop. Ini kita lihat dulu soalnya ya teman-teman. Andi dipercaya untuk meracik bumbu masakan dari resep turun-temurun. Dan rekan Andi yang bertugas sebagai pengantar makanan ingin belajar meracik bumbu tersebut. Maka sikap Andi adalah, yang A meminta maaf dan menyampaikan bahwa hal tersebut bukan wewenang Andi. Ini kita simpan dulu. Yang B, Andi dengan senang hati menceritakan kepada rekan kerja tersebut. Nah ini udah salah ya teman-teman, karena kan ini kita merahasiakan racikan bumbu resep turun-temurun itu. Jadi kalau kita menceritakan, itu bukan jadi rahasia lagi. Ini kurang tepat. Yang C, Andi seharusnya mengalihkan pembicaraan agar tidak membahas tentang bumbu masakan. Ini kita simpan. Yang D, Andi seharusnya mengajarinya dengan sabar, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini juga kurang tepat, ini sama poinnya kayak B ya teman-teman. Jadi poin yang paling tepat itu adalah yang A, meminta maaf dan menyampaikan bahwa hal tersebut bukan wewenang Andi. Nah untuk pembahasannya, bahwa di soal ini kan menceritakan tentang rahasia resep atau racikan bumbu masakan. Bahwa Andi dipercaya akan resep turun-temurun tersebut. Sehingga sikap terbaiknya adalah ia meminta maaf, tidak dapat mengajarkan resep tersebut karena bukan wewenangnya, karena bukan haknya si Andi ini ya teman-teman. Jadi untuk yang A ini poinnya 4, yang B ini poinnya 1, yang C poinnya 3, yang D poinnya 2. Next kita lanjut ke soal nomor 10 ya teman-teman. Anda melihat video viral di Instagram di mana ada ibu-ibu yang berjoget sambil menginjak-injak kain merah putih yang diyakini oleh para netizen adalah bendera kebangsaan kita. Respon Anda ketika melihat video tersebut adalah, kita mulai.
Stop. Untuk yang A kita lihat ya teman-teman, mengirim via direct message ke Instagram pihak yang berwajib agar diselidiki. Yang ini kita simpan. Yang B, mereport video yang beredar tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, memberikan komentar kecaman di video tersebut. Ini juga kurang tepat. Yang D, tidak memperdulikannya. Ini juga kurang tepat. Berarti ini kita tidak peduli dengan anti radikalisme ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah poin yang A ya, mengirim via direct message ke Instagram pihak yang berwajib agar diselidiki. Jadi untuk pembahasannya bahwa soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita nih dalam mengedepankan sikap anti radikalisme yang beredar di sosial media gitu ya teman-teman. Jadi untuk nilai A ini poinnya adalah 4. Yang B poinnya 3, yang C poinnya 2, dan yang D poinnya 1. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes manajerial P3K 2023. Kalau kalian suka silakan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.